Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati as-solihat al-mutahammisat wal mumtazat, udzakirukunna qala Allah Ta'ala wa laqad anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kandungan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maknanya apa ya akhwati fillah? Wa laqad anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini dengan Arabian, dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya itu tinggal di Mekah pada saat itu berbahasa Arab, maka agar mereka mudah memahami Al-Quran, maka Allah jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab ya akhwati fillah. Maka dari itu layaknya kita sebagai seorang muslim mempunyai niat untuk bisa berbahasa Arab, untuk bisa memahami bahasa Arab ya akhwati fillah. Selain kita mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, maka kita juga layaknya kita mempunyai semangat untuk bisa memahami bahasa Arab, bisa menuntut ilmu asy-syar'i dan juga bisa belajar bahasa Arab. Sebagaimana orang di luar sana banyak yang ngefans sama artis-artis Korea, maka mereka juga pada semangat untuk bisa berbahasa Korea. Itu manusiawi ya akhwati fillah. Kadar itu karena mereka ngefans sama orang Korea, itu otomatis dalam diri mereka itu ingin bisa berbahasa Korea juga. Karena jika seseorang itu mencintai orang lain, maka semua kebiasaan orang yang dicintai itu akan diikuti. Cara berpakaiannya, cara bicaranya, kebiasaannya, begitu juga dengan bahasanya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bangga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang harus kita cintai melebihi cinta kita pada orang tua, bahkan diri kita sendiri. Maka selain dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita juga harus mempunyai keinginan yang besar untuk bisa memahami Al-Quran. Karena kita bisa memahami syariat-syariat Allah lebih dalam lagi jika kita bisa memahami bahasa Arab ya akhwati fillah, yang walaupun banyak kendala atau amanah dan kesibukan lainnya yang harus kita penuhi, yang wajib kita penuhi, tapi setidaknya kita menyempatkan sedikit dari waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab yang sebagaimana adalah bahasa kitabullah. Tapi tidak memungkiri untuk kita bisa berbahasa lain seperti bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Karena seorang dai ya akhwati fillah, jika ingin mendakwai semua orang, mendakwai kaum muslimin,
ya maka kita harus menguasai bahasa Inggris juga. Jika seorang dai ingin berdakwah di luar negeri, juga butuh mampu dengan berbahasa Inggris gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa belajar bahasa lain, tapi yang harus kita utamakan adalah bahasa kitabullah, yaitu bahasa Arab. Tayyib akhwati fillah, afwan muqaddimahnya terlalu panjang, hanya ingin men-sharing ilmu dan insyaallah bermanfaat untuk antunnas semuanya. Jadi tetap semangat untuk belajar ya akhwati fillah, tetap semangat dan juga bersabar karena menuntut ilmu itu tidak mudah ya akhwati fillah. Pasti ada rintangannya, tapi kita seorang muslimah yang paham akan agama itu harus bersabar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Ketika kita hanya berusaha tapi tidak ada doa, maka usaha yang kita lakukan itu mungkin akan sia-sia atau tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dengan kita berusaha, yakni kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tugas kita adalah berusaha. Selanjutnya, yang mana yang terbaik itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib akhwati fillah, untuk hari ini ana akan mengulang penjelasan tentang as-sa'ah. Kebetulan di buku ini alhamdulillah ada gambaran umum tentang as-sa'ah. Tayyib, nabda. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi disesuaikan saja sesuai gambar. Hadihi sa'atun. Hadihi, kenapa pakai hadihi? Karena sa'atun itu ada tak marbutoh, jadi dia muannas. Maka kita gunakan hadihi. Hadihi sa'atun. Kita mulai dari al-awwal sampai yang terakhir. As-sa'atul wahidatu, as-sa'atul tsaniyatu, as-sa'atul tsalitsatu, as-sa'atul rabi'atu, as-sa'atul khamisatu, as-sa'atul sadisatu, as-sa'atul sabi'atu, as-sa'atul tsaminatu, as-sa'atul tasi'atu, as-sa'atul 'ashiratu, as-sa'atul hadiyata asyrah, as-sa'atul tsaniyata asyrah. Tayyib, silahkan dilihat kalau perlu. Jika kalian perlu maka dicatat agar tidak lupa. Tayyib, nantakil ila at-tarakibun nahwiyah. Kalau ini bukan menanyakan jam berapa sekarang, tapi ini menanyakan berapa jam. Nah, kam sa'atan ta'malu fil yaumi. Berapa jam kamu bekerja di setiap harinya. Di sini menunjukkan jam 8. Jadi a'malu samani sa'atin fil yaumi. Kalau ini menunjukkan jam 3. Kam sa'atan ta'malu fil yaumi? A'malu salasa sa'atin fil yaumi. Ingat, 3 itu salasa. Jadi salasu sa'atin fil yaumi. A'malu arba'a sa'atin fil yaumi. Karena menunjukkan jam 4 jam. Kalau ini 5 jam, jadi a'malu khamsa sa'atin fil yaumi. A'malu sitta sa'atin fil yaumi. A'malu sab'a sa'atin fil yaumi.
a'malu 8 sa'atin fil yaumi, a'malu 9 sa'atin fil yaumi, a'malu 10 sa'atin fil yaumi. Sekarang ini untuk pelajaran tambahan tentang sa'ah telah selesai. Kemudian kita ke pertanyaan tentang kam tiflan laka. Jadi ketika kita ingin menanyakan berapa, maka kita sebutkan objek tersebut dalam bentuk mufrad, dalam bentuk satuannya. Jadi tiflun dan bukan jamaknya. Jadi jangan menanyakan kam atfalin lakah, bukan. Karena kalau atfal itu jamaknya. Ketika kita ingin menanyakan kam berapa, maka kita sebutkan objeknya dalam bentuk mufrad. Mufrad itu satu, bukan jamak. Jadi kam tiflan laka atau kam tiflan laki, li khamsatu atfalin. Nah, kalau ini salasa. Jadi kam tiflan laki li salasatu atfalin. Kam tiflan laki li arba'atu atfalin. Kam tiflan laki li sittatu atfalin. Jadi kita menyebutkan li dulu. Li, aku mempunyai 6 anak. Kemudian kam tiflan laki li sab'atu atfalin. Kam tiflan laki li 8 atfalin. Kam tiflan laki li 9 atfalin. Tayyib, akhwati fillah, hada insyaallah mafhum. Al-an nadkhul ila mulakhasut tarakib. Aina ta'mal, aina tadrus, aina tusalli, aina tanam, aina taskun. Jadi ini kita murajaah mufradat ya. Ta'malu, kamu bekerja. Tadrus, kamu bersekolah atau kamu belajar. Tusalli, kamu sholat. Tanamu, kamu tidur. Taskunu, kamu tinggal. Ini semua pertanyaan untuk mudzakkar. Bagaimana kalau untuk muannas? Ta'malin. Jadi tinggal ditambah ya sama nun. Jadi aina ta'malin, aina tadrusin, aina tusallin, aina tanamin, aina taskunin. Hakada. Summa ats-tsani madza? Madza itu apa? Madza ta'malu, madza tadrusu, madza taqra'u, madza ta'kulu, madza tashrabu. Taqra'u masih ingat? Apa yang kamu baca. Ta'kulu, apa yang kamu makan. Tashrabu, kamu minum. Ingat, kalau ta'kulu, akulu, kalau akulu, aku makan. Ashrabu, aku minum. Jadi kalau untuk muannas tinggal ditambah iya dan nun. Tashrabin, ta'kulin, taqra'in, dan seterusnya. Kemudian a'malu tabiban, a'malu mumarridan, a'malu saydaliyan, a'malu tayyaran, a'malu mudarrisan. Tabib, dokter, mumarrid, perawat. Jadi bedakan antara tabib itu dokter, sedangkan mumarrid itu perawat. Saydaliyun, apoteker. Tayyar, pilot. Mudarris, guru. A'malu fis syarikati, a'malu fil mustashfa, a'malu fil jami'ati, a'malu fil maktabati, a'malu fi kulliyati tayarani.
Ingat kenapa di setiap akhir ini kasroh, mustashfa, jamiati, syarikati, maktabati, karena sebelumnya ada huruf jar, fi. Maka yang setelahnya itu pasti berharokat kasroh. Asyarikah masih ingat, perusahaan, al-mustashfa, rumah sakit, al-jami'ah, kampus, al-maktabah, perpustakaan, kulliyatit tayarani, jurusan penerbangan. Hal laka atfalun, hal laka auladun, hal laka akhun, hal laka ukhtun, hal laka ammatun, hal laki atfalun, hal laki auladun, hal laki ukhtun, hal laki ammatun. Atfal, anak-anak, aulad, atfal sama aulad itu muradif, sinonimnya sama, anak-anak. Akhun, akh, saudara laki-laki, ukhtun, saudara perempuan, ammatun itu tante tapi di tante dari ayah, itu ammatun. Jadi beginilah ketika kita ingin menanyakan seseorang, apakah kamu punya anak, apakah kamu punya akhun. Jadi kalau ingin menanyakan apakah kamu punya suami, jadi hal laki zaujun, hal laka zaujatun, atau apakah kamu punya buku, hal laki kitabun, apakah kamu punya handphone, hal laki jawalun. Jadi gitu. Jadi ingat, beginilah uslub dari bahasa Arab. Nah, kemudian ketika ditanyakan hal laki atfalun, jadi jawabannya li salah satu atfalin, aku mempunyai 3 orang anak. Li arba'atu atfalin, li khamsatu atfalin, li sittatu atfalin, li sab'atu atfalin, li thamaniyatu atfalin. Li atfalun, li auladun, li akhun, li ukhtun, li ammatun. Atau hanya ingin mengabarkan bahwa aku mempunyai anak dan aku mempunyai saudara laki-laki, aku mempunyai dan lain sebagainya. Jadi li atfalun, li auladun, li akhun, li ukhtun, li ammatun. A'malu 8 sa'atin fil yaumi. A'malu 3 sa'atin fil yaumi. A'malu 4 sa'atin fil yaumi. A'malu 5 sa'atin fil yaumi. A'malu 6 sa'atin fil yaumi. Nah, pasti di sini banyak yang menanyakan kenapa kalau menyatakan aku bekerja selama 6 jam di seharinya, di setiap harinya. Kenapa kalau 6 jam itu sita sa'atin? Sita sa'atin itu 6 jam. Kenapa kalau kita ingin menyatakan sekarang jam 6, kenapa berbeda? Karena kalau sekarang jam 6 menunjukkan bahwa sekarang itu jam 6 itu as-sa'atus sadisah. Tapi kalau untuk angka sita, ingat 6 itu kalau untuk 6 itu ketika dijadikan muannas karena mengikuti huruf sifat yang sebelumnya, maka menjadi as-sadisah. Menjadi as-sadis. 6 itu ketika dia menjadi ma'rifah pakai alif lam dan juga dia termasuk mudhaf, maka dia berubah menjadi bukan sitah lagi tapi sadisah. As-sa'atus sadisah, al-wahdatus sadisah, al-babus sadis, al-bab as-sadis, bab yang ke-6, al-bab as-sadis,
Kalau 6 itu menunjukkan yang ke-6, itu bukan sitah lagi tapi as-sadisah. Kamar yang ke-6, al-ghurfatus sadisah. Tapi kamar nomor 6, ar-raqmu al-ghurfatu fi raqmi sittah. Kalau kita menyebutkan nomor, maka kita pakai sittah. Tapi kalau kita ingin menyebutkan yang ke-6 berarti as-sadisah atau as-sadis. Jadi tidak menggunakan sittah. Itulah perbedaannya. Fahimtuna ya akhwati fillah. Alhamdulillah intahaina min hadzal dars. Alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran ini pada hari ini, dan insya Allah di pekan depan kita akan memulai bab baru. Baik, jadi semoga semua materi ini yang telah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya sebagai murojaah dan untuk antuna sebagai materi baru yang insya Allah antuna bisa terapkan di keseharian antuna, yang walaupun penerapannya hanya berbeda dengan orang yang belajar secara formal, namun antuna cara penerapannya yakni dengan berbicara sendiri ataupun dalam hati dengan berbahasa Arab. Fahimtuna hada ya akhwati fillah. Barakallahu fikunna. Nakhtatim bilhamdalah wa du'ai kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.